بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله عز وجل في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Wahai orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi iman Islam, memasrahkan diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Perbanyaklah perbekalan, perbanyaklah mencari bekal yang terbaik di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan dan amal saleh kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, innakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Law ma anzalallahu syai'an minal Qur'ani illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat kecuali surat ini, lakafathum, pastilah satu surah ini mencukupi surah yang lainnya. Surah ini jamaah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, yaitu surat Al-Asri, yaitu surat Al-Asr. Surat yang begitu pendek, yang hanya terdiri dari 3 ayat. Namun Imam Syafi'i mengatakan, kalau Allah, seandainya Allah hanya menurunkan satu surah ini kepada umatnya, lakafathum, pastilah surah-surah yang lain cukup dengan satu surat ini. Kenapa jamaah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang paling penting yang kita miliki, yaitu al-asru, umur, usia, waktu yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah ra'sul malil mu'min, sesuatu yang sangat begitu berharga, melebihi yang lainnya, yaitu adalah usia yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan Hasanul Basri beliau mengatakan, innama antal ayyam idza dhahaba ba'dul ayyam yadhhabu ba'duk. Sesungguhnya kalian wahai manusia adalah bilangan hari. Idza dhahaba ba'dul ayyam, ketika hari-hari engkau lewati, dhahaba ba'duka, sesungguhnya bagian terpokok dari dirimu telah sirna, telah berlalu jemaah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, penyesalan, kebangkrutan, karena dia tidak tahu bahwasannya waktu itu adalah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Sesungguhnya kaki seorang hamba tidak bisa maju satu langkah nanti di akhirat sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang berbagai nikmat. Namun Rasul bersabda, nikmat yang pertama yang ditanya oleh Allah
an umri, tentang waktu yang diberikan kepada kita. Setiap detik, menit, jam, hari ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fima afnah?" Untuk apa dipergunakan? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fana'udzubillah. Atau sebaliknya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi waktu. Kita diberikan waktu oleh Allah namun untuk bermaksiat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La fi khusrin." Orang ini rugi dunia dan akhiratnya. Rugi di dunia dan di akhiratnya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Uqbah bin Amir, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Min alamati i'radillahi 'anil 'abdi." Tanda Allah enggak peduli dengan orang tersebut, tanda Allah benci kepada hamba tersebut, yusghiluhullahu bima la yanfa'uh. Allah buat orang itu sibuk dengan dunianya. La yanfa'uh, yang enggak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Khadhalan min Allah, karena Allah hinakan orang tersebut di dunia, jamaah. Berapa jam kita buka handphone kita, jamaah? Sehari semalam 10 jam, 12 jam. Salat 5 menit per sekali salat pun kita tinggalkan. Mana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang yang terpenting? Wal 'asri, waktu yang Allah berikan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dalam kerugian. Allah lanjutkan, jamaah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang itu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, dan keimanannya dibuktikan dengan amal saleh. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan al-imanu syurut. Iman itu dengan 3 syarat. Al-qaulu bil lisan, engkau dengan lisan mengucapkan la ilaha illallah. Wa tasdiqun bil jinan, dan hati membenarkan tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa amalun bil arkan, syarat yang ketiga, keimanan kita diterima oleh Allah. Wa amalul bil arkan, kita mengamalkan perintah Allah dengan anggota tubuh kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, syaitan pun beriman kepada Allah. Syaitan pun mengakui Allah adalah Rabbnya. Allah taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-16 17. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullaha rabbal alamin. Wahai manusia, kufurlah kalian kepada Allah. Tapi ketika manusia ini kufur, setan pun menjawab, ana bari'um minkum, saya berlepas denganmu atas dosamu di dunia ini, apalagi di akhirat. Ketahuilah, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya syaitan itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takutnya syaitan tidak dibaringin dengan amal-amal saleh. Orang mengatakan, ana muslim tapi enggak salat, ana mukmin tapi enggak puasa Ramadan, maka dia seperti syaitan. Dia takut secara lisan, dia takut di hati, namun tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah, syaitan hanya melanggar satu perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang kadang meninggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Syaitan 1 kali jamaah diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman di ayat 17, "Fakana 'aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha." Karena dia mengucapkan takut kepada Allah, hatinya takut kepada Allah namun tidak menjalankan perintah Allah. Fakana 'aqibatahuma annahuma finnar khalidaini fiha. Maka akibatnya syaitan pun kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggambarkan banyak orang yang beriman kepada Allah dengan lisan dan hatinya namun tidak salat,
namun tidak menjalankan perintah Allah, dia tetap bermaksiat kepada Allah, maka Allah terangkan di surah Al-Mudaththir, surah ke-74, Allah Ta'ala berfirman, yatasa'aluna 'anil mujrimin. Orang-orang beriman bertanya tentang teman-temannya dulu mujrim, yang dianggap penjahat. Penjahat di sini bukan yang mencuri, bukan yang korupsi, namun yang lebih jahat lagi adalah masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk ke neraka yang paling dasar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu ana ngomong beriman kepada Allah, dulu KTP ane mukmin, muslim, Islam, lam naku minal musallin, tapi nggak pernah sholat. Maka orang ini di neraka paling bawah jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid penuh di hari Jumat, zuhur, asar, maghrib, kemana jamaah? Apakah sholatnya mingguan? Wallahi, Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Pembeda kita dan orang kafir berani ninggalin sholat, walaupun satu kali sholat. Iblis SAW satu kali tidak sujud, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita jemaah, surga juga belum tahu, belum lihat, berani tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu di antara dua derajat, bisa lebih daripada malaikat, namun bisa lebih ngeri daripada syaitan. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya dunia ini adalah tempat kita berlomba, namun berlomba dalam kebaikan, bukan numpuk harta jamaah. Para ulama salaf mengatakan, idza ra'aita man yunafisuka fi umurid dunya fanafisu fi umuril akhirah. Kalau ada orang bersaing tentang perkara dunia, jabatan, numpuk harta, jangan ikutin. Fanafisu fil umuril akhirah. Kalahkan orang-orang tersebut dengan perkara akhirat, bukan malah ikut-ikutan. Alhaakumut takatsur. Sungguh yang paling melalaikan manusia adalah menumpuk harta. Kalau harta semakin banyak, jabatan semakin tinggi, membuat antum semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Kami akan tipu orang-orang tersebut, mereka tidak sadar. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan kami biarkan orang ini dalam kesesatan. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya Allah sangatlah kuat jemaah. Hati-hati dengan jabatan, hati-hati dengan harta. Kalau semakin membuat antum jauh dari Allah, jauh dari masjid, meninggalkan salat, hati-hati. Itu adalah istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita sangat sebentar jemaah. Allah tabaraka wa ta'ala nanti akan mengumpulkan semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun di ayat 112 sampai 14. Allah Ta'ala mengumpulkan semua makhluk. Allah bertanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian dulu tinggal di dunia? Maka semuanya menjawab, qalu labithna yauman. Ya Allah, kami hanya tinggal sehari. Au ba'da yaum. Sebagian menjawab, ya Allah, kita hanya setengah hari. Qala illa bithum illa qalila. Ketahuilah, sesungguhnya kalian tinggal di dunia sangat-sangat sebentar. Lau kuntum ta'lamun. Seandainya kalian sadar jemaah. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menjawab bahwasanya kita di dunia sangat sebentar. Bukankah Allah Ta'ala berfirman surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di neraka ataupun surganya Allah, itu adalah 1000 tahun di muka bumi.
Jangan sampai kita karena sekali bermaksiat masuk ke neraka 1 hari, yaitu 1000 tahun. 2 kali maksiat 2 hari di neraka, yaitu 2000 tahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di berbagai ayat, fastabiqul khairat, berlombalah antum dalam kebaikan, amal saleh. Falyatanafasil mutanafisun, berlombalah kalian dalam kebaikan dengan orang-orang yang berlomba. Karena sesungguhnya innama antal ayyam, kita di dunia ini adalah bilangan-bilangan hari. Idza dhahabal ayyam dhahaba ba'duka, kalau hari engkau lewati, sesungguhnya bagian pokok dari hidupmu engkau lalui dan telah hilang. Satu yang gak bisa terbeli dan satu yang gak akan kembali, usia. Jemaah, walikulli ummatin ajal, setiap kalian terbatas di dunia ini, punya ajal masing-masing. La yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditunda walaupun sedetik. Wala yastaqdimun, dan kematian tidak bisa didahulukan walaupun sedetik. Hasanul Basri rahimahullah ta'ala suatu hari menangis. Kemudian ditanya oleh muridnya, ya imam, ma'ab kaita, wahai imam kami. Hasanul Basri, imam tabi'in, kenapa engkau menangis wahai imam? Beliau menjawab, amsaitu wa yanqusu umri wa lam yazdadu amali. Kesedihanku bukan perkara dunia, bukan. Amsaitu, ana di sore hari, wa yanqusu umri, dan ana tahu umurku dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yazdadu amali, namun amalku tidak bertambah. Itu yang buat aku menangis. Jemaah, menangislah jemaah. Waktu yang berlalu tidak akan kembali. Pergunakan waktu yang masih ada ke depan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki amal-amalan kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia, kitabatul kitabah, sesungguhnya kita ini sedang membuat catatan. Yang catatan ini akan kita setorkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sendiri yang akan membaca catatan kita. Jemaah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kitabun marqum wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Sesungguhnya kalian ini akan mempunyai kitabun marqum, catatan yang punya nomor-nomor. Para ulama menyebutkan detiknya ada, menitnya ada, jamnya ada, harinya ada, semuanya lengkap. Itu catatan kita, jemaah. Apakah kita akan membuat catatan yang buruk di hadapan Allah dan kita akan membaca di hadapan Allah? Jam segini anak nggak sholat di Allah, jam segini anak nonton yang diharamkan oleh Allah, itu akan disampaikan kita langsung kepada Allah, kita yang membacanya, jemaah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak. Allah Ta'ala memanggil kita, baca catatan amal ente di dunia. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukup yang engkau yang menghisab, karena itu tulisan kamu sendiri, itu amalmu sendiri, itu perbuatanmu sendiri. Dan Allah Ta'ala melanjutkan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan itu tidak meninggalkan walaupun hal kecil, illa ahsaha, kecuali semuanya lengkap dihitung oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, waktu yang paling habis untuk umat ini dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Allah Ta'ala jauh-jauh hari memperingatkan, innamal hayatud dunya ma'la'ibu walahu. Dunia ini senda gurau dan permainan. Berapa lama engkau mempermainkan handphone di tanganmu, YouTube yang engkau baca, game yang engkau permainkan, semuanya habis untuk menghabiskan yang paling pokok, yaitu usia yang Allah berikan. Hal yang paling mahal bahkan kita sia-siakan. Harta bisa dicari, pangkat bisa dicari, umur dan usia tidak mungkin dibeli dan tidak akan kembali. Jamaah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayat selanjutnya, berwasiatlah dengan yang hak. Rasulullah SAW selalu berwasiat, ya Rasulullah, man khairun nas, wahai Rasulullah, wasiatkan kepada kami siapa manusia yang terbaik. Maka Rasulullah SAW menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik di antara antum, di antara kalian adalah yang semakin panjang usianya di dunia, Allah berikan kesempatan hidup di dunia lebih lama, wa hasuna amaluhu, dan semakin baik amal ibadahnya. Itulah manusia yang terbaik. Wa aswa'un nas ya Rasulullah, siapa manusia terburuk di antara kami wahai Rasulullah? Man tola umruhu, orang ini semakin tua, orang ini sudah berubah, orang ini sudah semakin dewasa, orang ini sudah mendekati kematiannya. Wasa'a amaluhu, namun semakin jauh dari Allah, semakin buruk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad khaba wasir, sungguh orang ini celaka di dunianya dan di akhiratnya. Jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawassaw bis sabr, sabar jamaah dalam menjalankan perintah Allah. Kita di dunia tidak terlalu lama, sangat singkat. Dunia dari kata dana yadnu, artinya sur'ah, cepat, qarib, dekat, tidak lama jemaah. Sabar. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia ya Allah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan ya Allah, wa qina adzabannar, jagalah diri kami ya Rabb dari azabmu ya Allah. Ingat jemaah, hisab yang pertama dihisab oleh Allah adalah usia kita. Maka Rasulullah SAW sebelum salam beliau selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Padahal Rasulullah nggak punya dosa, padahal Rasulullah yang pertama buka pintu surga, padahal Rasulullah yang punya syafaat untuk kita, namun berdoa kepada Allah, ya Allah hisablah aku dengan hisab seringan-ringannya ya Allah. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa hisab yang ringan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha yatajawaz, sesungguhnya Allah melewati kitabak, catatan amalmu. Faman nukisha, barang siapa yang Allah periksa catatan amalnya, faqad halak, orang ini gak akan selamat, pasti binasa, pasti hancur, pasti selesai kita. Dan Allah akan meletakkan amal buruk kita, kemudian meletakkan amal baik kita. Dan kebanyakan amal buruknya tidak tertutupi dengan amal kebaikan. Oleh sebab itu kebanyakan umat Rasulullah SAW itu sebenarnya penghuni neraka jemaah. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya kebanyakan umatku la yadkhulul jannah bi amalihi, tidak bisa masuk surga karena amalnya. Bukan jemaah, dosa kita terlalu banyak, jangan ditambah-tambah. Walakin bi rahmatillahi wa fi fadlihi, tapi karena cinta Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Kalau antum ngandelin amal, ya Rob, kita sholat hanya berapa menit, mikirin dunia berapa jam. Kita Jumatan berapa menit, baca handphone berapa jam. Kita taklim berapa menit, sibuk dengan dunia berapa jam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan hisab kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisablah kami ya Allah dengan hisab yang seringan-ringannya. Birahmatika ya arhamar rahimin, kami hanya mengharapkan kasih sayangmu wa maghfiratak, dan ampunanmu ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Rabb kami sungguh sangat berbuat zalim,
banyak berbuat zalim. Wa ilam taghfir lana, kalau bukan ampunanmu, wa tarhamna, dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami orang yang merugi di dunia dan akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi.